Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Zahra dengan NIM 240101074 dari Prodi Hukum Keluarga akan menjawab materi yang Bapak berikan. Nomor 1, pengertian syariat secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, syariat berarti sumber air dan syariat berasal dari kata Arab syara'a yang berarti jalan peraturan atau hukum. Secara istilah, syariat merujuk pada hukum-hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat mencakup segala aspek kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum Islam. Nomor 2, pengertian fikih dan usul fikih secara bahasa dan istilah. Fikih secara bahasa berasal dari kata Arab faqiha yang berarti memahami atau mengerti. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Usul fikih secara bahasa adalah dasar-dasar pemahaman yang mendalam. Usul fikih secara istilah adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang mengantarkan kepada penggalian dan penetapan hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Nomor 3, pengertian hukum syarak secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, hukum syarak adalah ketetapan atau keputusan. Secara istilah, hukum syarak adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah terbebani kewajiban syariat, baik berupa tuntutan seperti perintah atau larangan, atau pilihan yaitu boleh dikerjakan atau tidak, maupun penetapan atau wadai. Hukum syarak itu seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nomor 4, pengertian ijtihad dan mujtahid secara bahasa dan istilah. Ijtihad secara bahasa artinya berusaha atau bersungguh-sungguh. Ijtihad secara istilah adalah upaya mendalam untuk menetapkan hukum Islam dari Al-Quran dan hadis ketika tidak ada dalil yang jelas. Dilakukannya melalui analisis dan penafsiran yang cermat. Mujtahid secara bahasa adalah orang yang berusaha atau bersungguh-sungguh, orang yang melakukan ijtihad. Secara istilah, mujtahid adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang syariah dan kemampuan untuk melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum Islam dengan analisis yang mendalam. Nomor 5, pengertian istinbat secara bahasa dan istilah. Istinbat secara bahasa berasal dari kata batsa yang berarti mengeluarkan atau menarik kesimpulan. Secara istilah, istinbat adalah proses penafsiran atau pengambilan kesimpulan hukum dari sumber hukum, seperti Al-Quran dan hadis dengan menggunakan metode dan prinsip tertentu. Nomor 6, pengertian fatwa dan mufti menurut bahasa dan istilah. Fatwa menurut bahasa adalah jawaban atau penjelasan. Fatwa menurut istilah adalah pendapat atau jawaban hukum yang diberikan oleh seorang mufti tentang suatu masalah syariah berdasarkan pengetahuan dan analisis mendalam terhadap Al-Quran dan hadis. Mufti menurut bahasa adalah orang yang memberikan fatwa. Mufti menurut istilah adalah ulama yang memiliki pengetahuan luas tentang syariah dan kemampuan untuk memberikan fatwa, yaitu jawaban hukum atas pertanyaan atau masalah syariah. Mufti harus memiliki pengetahuan mendalam tentang Al-Quran, hadis, dan metodologi ijtihad. Nomor 7, pengertian al-qada dalam ilmu fikih secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, al-qada berasal dari kata Arab qada yang berarti menetapkan atau memutuskan atau menjalankan. Secara istilah, al-qada merujuk pada pelaksanaan atau penunaian kewajiban yang telah terlewat waktunya. Misalnya solat yang terlewat karena suatu alasan, kemudian dilaksanakan di luar waktu biasanya. Nomor 8, pengertian dalil secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, dalil berasal dari kata Arab dalala yang berarti petunjuk, indikasi, atau bukti. Secara istilah, dalil adalah bukti atau dasar yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum, pendapat, atau keyakinan. Dalil dapat berupa ayat Al-Quran, hadis, atau ijma' atau qiyas. Nomor 9, pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata Arab
qara'a yang berarti membaca. Secara istilah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an dianggap sebagai firman Allah yang terakhir dan merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an mencakup ajaran tentang keimanan, hukum, etika, dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Nomor 10, pengertian sunnah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, sunnah berasal dari kata Arab sanna yang berarti jalan, cara, atau tradisi. Secara istilah, dalam konteks agama Islam, sunnah merujuk pada perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam. Sunnah mencakup berbagai aspek kehidupan Nabi, termasuk ibadah, akhlak, dan perilaku sehari-hari. Nomor 11, pengertian ijma' secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, ijma' berasal dari kata Arab, ajmaka, yang berarti menyepakati atau mengumpulkan. Secara istilah, ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari suatu generasi tertentu mengenai suatu hukum syariah. Ijma' dianggap sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Nomor 12, pengertian kias secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, kias berasal dari kata Arab, qasa, yang berarti mengukur, menyamakan, atau menalar. Secara istilah, kias adalah metode penafsiran hukum dengan cara menganalogikan suatu kasus yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dengan kasus lain yang telah disebutkan dalam sumber-sumber tersebut berdasarkan kesamaan ilat atau alasan hukum di antara keduanya. Nomor 13, pengertian qawaid fiqhiyah secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, qawaid fiqhiyah berarti kaidah-kaidah fikih. Secara istilah, qawaid fiqhiyah adalah prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah umum yang digunakan dalam ilmu fikih untuk memahami dan menetapkan hukum Islam. Nomor 14, pengertian mazhab secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, mazhab berasal dari kata Arab mazhaba yang berarti arah, pendirian, atau metode. Secara istilah, mazhab merujuk pada aliran atau sekolah pemikiran tertentu dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam. Mazhab biasanya didirikan oleh seorang imam atau ulama besar yang memiliki metode pendekatan tersendiri dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Nomor 15, pengertian taklid dan muqallid secara bahasa dan istilah. Taklid secara bahasa berarti mengikuti atau meniru. Taklid secara istilah merujuk pada tindakan seseorang yang tidak memiliki kemampuan ijtihad. Muqallid secara bahasa berarti orang yang mengikuti atau orang yang meniru. Muqallid secara istilah merujuk pada seseorang yang melakukan taklid, yaitu mengikuti pendapat atau fatwa ulama lain tanpa mengetahui dalil atau alasan di baliknya. Nomor 16, pengertian siasah dan syariah secara bahasa dan istilah. Siasah secara bahasa berarti pemerintahan atau kepemimpinan. Siasah secara istilah adalah sistem pemerintahan atau kepemimpinan yang mengatur dan mengelola urusan masyarakat, negara, atau komunitas. Syariah secara bahasa berarti sesuai dengan syariat. Syariah secara istilah merujuk pada hukum atau aturan yang berdasarkan pada syariat Islam, yaitu hukum Allah yang ditetapkan melalui Al-Quran dan hadis. Nomor 17, pengertian sahabat secara bahasa dan istilah. Sahabat secara bahasa berarti teman atau kawan dekat. Sahabat secara istilah merujuk pada orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan memiliki hubungan langsung dengan beliau, baik sebagai murid, pendukung, atau teman. Nomor 18, pengertian tabi'in secara bahasa dan istilah. Tabi'in secara bahasa berarti pengikut atau penurut. Tabi'in secara istilah merujuk pada generasi kedua umat Islam yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Nomor 19, pengertian tabi'in secara bahasa dan istilah. Tabi'in secara bahasa berarti pengikut dari pengikut. Tabi'in secara istilah merujuk pada generasi ketiga umat Islam yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat beliau, dan tabi'in. Nomor 20, pengertian maslahah dan mursalah secara bahasa dan istilah. Maslahah secara bahasa berarti kebaikan atau kemaslahatan. Maslahah secara istilah merujuk pada konsep kemaslahatan atau kebaikan yang menjadi tujuan dari syariat Islam. Mursalah secara bahasa merujuk pada sesuatu yang dilepaskan atau dikirimkan. Mursalah secara istilah adalah maslahah yang tidak memiliki dalil syar'i tertentu baik dari Al-Quran maupun hadis, yang secara eksplisit
menetapkan atau menolaknya, tetapi maslahat tersebut tetap dianggap relevan dan dapat diterima berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas. Nomor 21, pengertian maqasid al-syariah secara bahasa dan istilah. Maqasid al-syariah secara bahasa berarti tujuan syariah atau sasaran syariah. Maqasid al-syariah secara istilah merujuk pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh syariat Islam.